warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frandika Nurmaya Putra dari program studi psikologi dengan NIM 2210700183 dari kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang egosentrisme remaja dan pemrosesan informasi. Nah, ada apa aja sih di dalam itu? Di egosentrisme remaja terbagi menjadi dua. Nah, berikut penjelasannya. Nah, egosentrisme adalah kualitas atau keadaan seseorang menjadi egosentris, yakni perhatian yang berlebihan pada diri sendiri dan berfokus untuk kesejahteraan atau keuntungan sendiri dengan mengorbankan atau mengabaikan orang lain. Egosentrisme juga bisa diartikan sebagai ketidakmauan seseorang untuk melihat dari perspektif orang lain yang meliputi gagalnya seseorang untuk menarik kesimpulan dari apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilihat orang lain. Dan egosentrisme ini juga terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama yaitu imaginary audience. Imaginary audience merupakan suatu bentuk perubahan kognitif yang terjadi pada remaja. Imaginary audience ini merupakan salah satu komponen utama dari egosentrisme remaja. Imaginary audience merupakan sebuah kegagalan remaja dalam membedakan perspektif dirinya dari orang lain. Terjadinya imaginary audience ditandai dengan adanya memulai pemikiran penilaian apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Bagaimana penilaian orang lain terhadap penampilan dan perilaku dirinya. Imaginary audience memiliki dua dimensi, yaitu yang pertama ada object relation edition, yakni angan-angan atau imajinasi yang hubungan dengan keinginan remaja untuk tetap eksis di dalam kelompok sosial. Yang kedua ada soft focusing oppression, yakni remaja selalu memperhatikan detail penampilan demi menghindari kritik-kritik dari orang lain. Nah, yang kedua adalah personal fable. Personal fable merupakan suatu kepercayaan atau keyakinan di dalam diri remaja jika dirinya itu unik dan serba bisa sehingga membuat berani mengambil resiko. Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Erwin yang menyebutkan personal fable sebagai salah satu kepercayaan yang unik dan kompleks pada diri seorang remaja. Misalnya, seorang remaja meyakini bahwa dirinya tidak akan menghadapi kematian, tapi kematian ini akan terjadi kepada orang lain, dan mereka merasa akan kebal terhadap bahaya. Sama seperti imaginary audience, personal fable pun merupakan salah satu komponen dari egosentrisme. Personal fable memiliki tiga dimensi, yaitu invulnerability, omnipotensi, dan uniqueness. Nah, yang pertama dari invulnerability merujukan pada keyakinan remaja bahwa mereka tidak mampu disakiti atau dilukai. Yang kedua dari omnipotensi adalah di mana remaja melihat dirinya sebagai pribadi yang bisa berpengaruh terhadap orang banyak dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga dari uniqueness adalah di mana remaja memiliki kepercayaan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mengerti akan dirinya. Mungkin tadi ada penjelasan sedikit tentang egosentrisme remaja. Nah, yang selanjutnya ada penjelasan tentang pemrosesan informasi. Ya, mari kita simak. Nah, yang selanjutnya ada pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi didasari oleh teori belajar kognitif biasa dan berorientasi pada kemampuan peserta didik memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Pemrosesan informasi merujuk pada cara pengumpulan atau menerima stimulus dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep, dan menggunakan simbol verbal dan visual. Nah, pemrosesan informasi dijauh dari prefrontal cortex. Prefrontal cortex terlibat pada saat sedang terjadi pemrosesan informasi seperti pengintegrasi dimensi yang berbeda dari perilaku dan kognitif. Area ini berkaitan dengan kelancaran verbal dan bentuk, kemampuan memelihara dan mengalihkan perencanaan, menghentikan respon, mengingat kembali, keterampilan organisasi, penalaran, penyelesaian masalah, dan berpikir abstrak. Pemrosesan informasi merupakan teori belajar kognitif yang menggambarkan pemrosesan penyimpanan memori jangka panjang, jangka pendek, dan mengambil pengetahuan dalam berpikir. Informasi yang terus-menerus memasuki melalui pikiran kita atau merasakan. Sebagai besar, informasi ini akan terbuang tanpa kita sadari. Nah, mungkin hanya segitu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf karena yang salah dari diri saya sendiri dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.